Supaya tidak terlalu jauh, kita sepertinya cukup bahas Medan aja, biar masih bisa dianggap itu masih ranahku dan aku berhak untuk bicara karena aku memang berasal dari Medan. Jadi intinya gini, aku yakin kita semua orang Medan ya, yang berkecimpung sebagai musisi, kita semua adalah orang-orang yang terpilih. Aku yakin itu. Orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang berpikir cerdas dalam pembuatan karya ya. Udah nggak perlu diragukan lagi lah. Memang udah main-mainan kita itu. Bikin lirik, bikin puisi, adu-adu kosakata gitu. Memang udah main-mainnya orang Medan tuh. Udah nggak diragukan lagi lah kualitas penciptaan ya. Apalagi buat yang udah berkecimpung sebagai musisi dari tahun lama, dari tahun capek gitu. Sampai akhirnya ke tahun ini, ke titik ini, kira-kira ada yang udah capek nggak jadi musisi? Ada yang udah capek nggak bertarung untuk jadi musisi? Ada yang udah capek nggak bertaruh untuk jadi musisi yang tujuannya mungkin terkenal atau pengen hidup dari musik yang mereka ciptakan, dari musik yang kalian ciptakan gitu. Ada yang mulai capek nggak? Karena di titik ini akhirnya kayak kesentuh gitu. Kok aku kesannya nggak dapat apa-apa ya? Apa-apa dalam tanda kutip ya, bukan berarti nggak dapat pengalaman. Enggak. Kita nggak cerita pengalaman. Kalau bicara pengalaman, oke lah, kita berterima kasih kepada orang-orang yang dulu pernah ada sama kita, yang mungkin sekarang udah nggak ada, uh, yang mungkin sekarang udah nggak di dekat kita. Ya pokoknya kita nggak akan lupa untuk terima kasih karena udah kasih banyak pengalaman, mulai dari panggungan, ketawa-ketawanya, ilmu-ilmunya gitu, yang sekarang kepake ataupun yang sekarang udah nggak kepake. Kalau pengalaman kita pasti nggak akan lupa untuk berterima kasih. Tapi ini lain, sisi lain selain pengalaman gitu, yaitu bikin musik mampu menghidupi hidup. Hidup yang gak sekedar hidup ya. Kalau kita mau bilang, aku hidup sederhana aja cukup kok. Itu kayak terdengar bullshit ya. Hidup sederhana aja cukup gitu. Nanti ketika udah hidup sederhana dia pengen mewah gitu kan. Kok bosan hidup sederhana. Ketika teman-teman pakai iPhone udah level tinggi, kita masih pakai Android kan. Kok kayaknya enak gitu pakai iPhone. Ya, gitu kok siklus hidup gitu. Ada nggak ya kira-kira yang udah mulai berpikir, kok aku beli iPhone aja nggak bisa ya dari musik yang aku ciptakan? Dari lirik-lirik yang aku kerjakan pagi ke pagi, studio ke studio rekaman, syuting video klip dari tahun ke tahun. Kok aku beli iPhone aja nggak bisa ya? Jangankan beli rumah, jangankan beli apartemen, jangankan beli mobil. Beli iPhone aja aku kok nggak bisa ya? Mau itu dalam sekali manggung atau sebulan bisa 6 kali manggung. Kok kosong ya? Kok aku nggak bisa nikah mewah ya dari hip hop? Atau bahkan ada yang ternyata nggak nikah dari hasil mereka bermusik. Ada, pasti ada, ya kan? Musisi memang, tapi di samping itu mungkin dia usaha apa atau kerja sebagai karyawan di mana gitu. Nikah gitu musisinya, tapi nggak nikah dari hasil dia bermusik gitu. Pasti ada yang udah mikir kan. Capek nggak sih? Capek bro, jujur aja lah. Nggak usah kita tutup-tutupi lah. Tapi
Entah kenapa rasa capek ini tidak menurunkan ego orang-orang untuk bertanya, emangnya gimana ya caranya biar aku, kita bisa hidup dari musik yang kita ciptain. Gimana ya caranya? Gak ada, hampir gak ada orang yang rela menurunkan egonya untuk 100% bertanya, 100% menaruh hatinya supaya benar-benar tahu jalannya gitu. Kalau misalnya dilihat viewer, streamer, dan segala macamnya, ada yang beraneka ragam, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang puluhan ribu, atau bahkan cuman ribuan. Cuman kalau misalnya ribuan kali berapa lagu, harusnya kan menurutku ya, harusnya itu udah bisa lah. Apalagi yang puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan ini gitu. Cuman kenapa ya? Gak kebeli motor, gak kebeli mobil, gak kebeli rumah, apartemen, handphone gak kebeli. Udah merasa capek kan? Pasti kalian capek. Karena capek bermusik, finalnya gak dapat apa-apa gitu. Selain pengalaman ya, maksudnya finalnya itu gak anjrit. Gak bisa aku menghidupi hidupku gitu dari musik. Ya akhirnya ada yang beralih sambil bermusik kerja di mana gitu. Ada banyak yang orang tuanya kaya, ya aman aja gitu kan. Yang ngeri kan yang orang tuanya nggak kaya. Masih jadi misteri. Kenapa ada ego yang nggak bisa diturunkan sementara hati pengennya hidup dari musik. Ya kan? Hati berontak untuk kerja jadi budak korporat. Hati berontak untuk kerja yang waktunya sudah ditentukan. Kenapa masih ego untuk bertanya? Kita gak usah berbohong lah. Gak usah nutup-nutupi lah bahwasannya uang, apalagi lokal ya, uang yang didapat dari panggung ke panggung itu gak cukup. Kalau mau ngandalin itu ya kapan punya harta gitu. Jatuhnya nanti untuk lokal, khususnya di Medan, musisi banyak yang lari. Yang pertama nih, musisi banyak yang lari dari Medan, akhirnya mengadu nasib ke Jakarta, berharap bisa terkenal di Jakarta. Ya kan? Atau yang kedua, orang tua akan tidak percaya dengan jalur musisi gitu. Ketika anaknya pengen jadi musisi di Medan, akan banyak orang tua yang tidak percaya karena melihat nasib para musisi di kota Medan. Padahal bukan musiknya yang salah, orangnya yang salah. Itu bro, kenapa ya? Capek. Capek gak sih kalian? Capek kan? Jadi sebenarnya inti dari video ini bukan mau kasih kalian jalan keluar kok. bukan mau kasih jalan keluar. Ini cuman untuk mengingatkan kalian supaya flashback lagi apa yang kalian dapat, terus supaya mengingatkan batin kalian lagi bahwasannya kalian tidak bisa menipu kalau kalian capek. Ya, kalau kalian capek. Dengan cara yang tetap seperti itu, dengan ego yang tetap sekeras itu, dengan pemikiran yang tetap sekecil itu, gak ada jaminan untuk merubah nasib musisi di kota Medan. Gak ada jaminan. Coba kalian healing, rimang-rimangi, kalau kalian capek jadi musisi, karena kalian sadar itu semua akibat ego kalian, ubah sifat kalian, ubah mindset kalian, patahkan semua egonya, hancurkan. Ya, kecuali kalian
mau jadi musisi yang hidup tidak dari musik, gak apa-apa. Itu terserah kalian. Gitu aja. Kita cerita-cerita aja. Ya, besok-besok kita cerita-cerita lagi. Bye-bye.